Gimana cara Persija memperbaiki taktik untuk menang atas Persija Jepara? Sempat kesulitan bikin peluang di babak pertama, Persija akhirnya bisa menang atas Persija dengan 2 gol yang dicetak di babak kedua. Penyesuaian taktik yang dilakukan Mauricio Souza membuat serangan Persija lebih mengalir. Lalu, seperti apa prosesnya? Pada build-up awal, Persija membangun serangan dengan struktur 3-2, di mana overlap Tubarão ke depan menyisakan Rizky Ridho, Thales, dan Donitri di lini pertama. Sedangkan area tengah ditempati oleh double pivot Hanif dan Souza, sehingga blok depan dari Persija dapat teroverload. Lini depan Persija diisi oleh 5 pemain untuk menang jumlah atas lini belakang Persija yang bertahan dengan formasi 4-4-2. Tubarão yang praktis berperan sebagai pemegang kelebaran di sayap kanan, membuat Alano bergeser ke area dalam hingga dapat turun untuk menjemput bola. Arah serangan Persija di babak pertama mayoritas berasal dari sektor kanan yang dimotori oleh Alano dan Tubarão. Namun, dari sini muncul masalah pertama Persija yang menyebabkan mereka sulit menciptakan peluang. Pasalnya, serangan di sektor kanan ini tidak dilengkapi dengan pemain ketiga untuk dapat membentuk struktur white triangle atau segitiga di sayap. Dengan hanya mengandalkan Alano dan Tubarão di sektor tersebut, dua pemain ini dapat dengan relatif mudah teroverload oleh pemain bertahan Persija. Seperti Alano dan Tubarão di sini yang dikepung 4 pemain di sektor kanan. Ketergantungan Persija pada Tubarão sebagai pemegang kelebaran membuat Alano lebih sering berada di area dalam. Namun hal ini justru menghasilkan masalah posisional dalam struktur permainan Persija. Seperti contoh di sini, overlap Tubarão sejak awal membuat Alano harus turun menjemput bola. Ini menghilangkan opsi progresif Persija di area half space kanan, sehingga harus mengandalkan striker di area tersebut. Di sini kita bisa melihat Alano yang mengeluh ke arah Axel setelah tidak bisa progres bola ke depan. Untuk memfasilitasi sistem ofensif ini, Axel harus jadi bagian dari white triangle dengan lebih banyak bergeser ke sisi kanan. Sementara, posisi striker di tengah kotak penalti diisi oleh Witan. Namun Axel yang dibuat menjauh dari tengah kotak penalti menghilangkan fungsi dari salah satu skill unggulannya, yaitu bola udara. Axel yang tidak terlalu unggul dalam sisi eksplosivitas membuatnya kesulitan untuk melewati marking dari bek Persija. Hal ini menghambat penetrasi dari sayap kanan dan menghasilkan serangan yang seringkali tidak efektif. Sementara di sisi kiri, Persija memanfaatkan ruang yang tercipta dari struktur 5-3-2 Persija saat di mana gelandang pressing melebar sehingga membuka jalur umpan progresif di half space. Seperti yang dapat dilihat, pada proses terciptanya peluang yang didapatkan Hanif, half space kiri yang terbuka dimanfaatkan oleh Donitri sebagai ruang untuk underlap dan dribble progresif. Kemudian, Hanif yang bebas di antar lini bisa terima bola dan melakukan tembakan. Ada saatnya juga pemain di area half space telah turun untuk bisa jadi opsi umpan progresif. Akibatnya, ruang yang terbuka tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk menyerang dan menciptakan peluang. Solusi untuk mengatasi serangan Persija yang mandek baru dapat terlihat di akhir babak pertama. Mauricio Souza sedikit mengubah sistem serangannya dengan cara memajukan satu pemain lebih ke depan, sehingga strukturnya menjadi 2-3-5 saat pegang bola. Seperti yang bisa dilihat di sini, posisi Donitri dan Hanif berada di samping luar lini kedua Persija dan satu garis vertikal dengan opsi umpan di area half space. Back Persija yang terikat di half space membuat Hanif dapat menerima umpan dari belakang dan langsung membagi bola ke target progresi secara vertikal, sehingga Persija dapat menciptakan peluang dari area tengah. Perubahan sistem ini membuat posisi pemain di lini depan lebih pakem. Axel jadi lebih sering berada di tengah, Alano konsisten berada di half space, sementara Witan dan Arli tetap dapat main dinamis dengan rotasi posisi. Struktur Persija saat menyerang dapat menjadi lebih agresif dengan menempatkan 6 pemain di lini depan untuk mengoverload 5 back Persija di area bertahan mereka. Selain berhasil memperbaiki serangan, Persija juga sukses memanfaatkan kesalahan lawan. 2 gol Persija yang tercipta di babak kedua adalah hasil dari eksploitasi pertahanan Persija yang pasif. Contoh pertama terletak pada proses gol Arli. Di situasi lemparan ke dalam, Persija melakukan overload di sisi bola. Namun dari 4 pemain, hanya 2 yang marking secara man-to-man. Tanpa marking dari lawan, Tubarão menjadi pemain bebas sesaat setelah bola dilempar ke dalam. Dengan begini, pola umpan segitiga di sisi bola dapat dilakukan. Kemudian, Hanif dapat penetrasi ke dalam dan memberi umpan kepada Ali yang punya ruang luas di tengah. Kemudian gol kedua berasal dari kesalahan Persija yang sebelumnya konsisten marking white triangle Persija secara man-to-man. Dengan bergerak ke dalam, Ali menarik satu pemain untuk membuka jalur umpan buat Gustavo ke area half space. Kemudian, Indra Arya yang begitu pasif di sayap mengakibatkan Aditya Warman bisa bebas untuk terima umpan di half space dan punya banyak ruang dan waktu untuk melakukan pressing ke gawang Persija. Gimana menurut kalian? Apalagi yang bisa kita pelajari dari laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.